Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu al-umrata taghfiran lizunubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kata Nabi, Bapak Ibu, laisa minna man lam ya'rif sarafa kabirina wa lam yurham fi sagirina. Tidak umatku yang tak hormat kepada yang layak dihormati dan tak sayang kepada yang layak disayangi. Maka yang saya hormati, wabil khusus tuan rumah, tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus ibunda saya yang mau berangkat umrah. Nah, ini umrah ini antara amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini semua yang hadir di sini orang-orang yang istiqamah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan alhamdulillah, berselawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya ceramah tidak lama-lama. Ibaratnya kacang panjang campur gula, ceramah tak boleh terlalu panjang, nanti kena gelar gila. Itu Ustaz Ahmad Riyadi kilo. Saya marganya Hasibuan Bapak Ibu. Nah, itu Ustaz Hasibuan kilo. Masa ceramah sampai pukul 12 malam. InsyaAllah palinglah setengah jam paling lama. Setuju Bapak? Setuju Pak? Ibu setuju? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibungkus dengan istilah halal bil halal sekaligus pemberangkatan umrah. Umrah ini Bapak Ibu, kalau dalam mazhab kita Syafi'i wajib minimal sekali dalam seumur hidup. Ini umrah bagi yang mampu. Ya, Nabi apakah pernah umrah Ustaz? Ya, jelas baginda Nabi umrah 4 kali. Haji sekali, umrah 4 kali baginda Nabi. Ya, bahkan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan diantara sering sekali berpesan kepada sahabat-sahabat yang umrah, diantaranya adalah menitip doa. Ketika Utsman bin Affan mau pergi umrah, apa kata Nabi? Ya Utsman, la tansani fit doa. Nanti jangan lupa doakan aku. Ini sunnahnya yang paling utama Bapak Ibu. Jadi ibu kita nanti mau berangkat umrah, jangan dulu-dulukan cerek kuning, musabah, tasbih, apalagi oleh-oleh segala macam. Dulukan dulu apa Bu? Doa. Doakan saya. Kenapa? Karena di sana memang makom-makom yang khusus, tempat-tempat yang syarifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umrah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syafi'i di dalam kitab jilid yang keempat, halaman 120, yulhaq. Andai kata kita punya orang tua, Pak, Bu ya, punya orang tua yang meninggal dunia. Kata Imam Syafi'i, yulhaqul mait min amali ghairi, akan bermanfaat kepada si mait min amali ghairi, daripada amal selainnya, bukan amal si mait. Kalau amal si mait jelas orang tua kita almarhum almarhumah, jelas dia tak sholat lagi, jelas dia tak bisa bersedekah lagi. Tapi min amali ghairi, ini yang mengatakan Imam Syafi'i Bapak Ibu, bukan imam kaleng-kaleng. Hafalannya adalah situmi'ah alfa hadis, 600.000 hadis dalam kepala. Kita Pak berapa hafal hadis Pak? Bu, berapa hafal hadis Bu? Luar kepala semua. Satu hadisnya itu innamal a'malu binniyat. Itu pun kadang-kadang lupa di ujung, ingat di pangkal. Atau lupa di pangkal, ingat di ujung. Istilah saya itu baina sege wal pege. Dapat sege tinggal pege. Mungkin Bapak Ibu nggak paham. Ya Pak ya? Nah, itu. Imam Syafi'i mengatakan min amali ghairi, apa di antara amal yang paling top, yang paling hebat, bermanfaat kepada orang tua andai kata sudah mereka duluan, di antaranya antu hajja anhu. Kalau kau bisa, hei anak yang berbakti, hajikan atas namanya. Oh, ini amal yang paling top ini, Pak. Ya, tanda kita sayang kepada orang tua. Ya, kalau dulu waktu masih hidup jelas. Tapi justru bakti kita setelah dia meninggal justru lebih kita kuatkan lagi Bapak Ibu. Karena ada anak ini ketika hidup orang tuanya durhaka, tapi setelah orang tuanya tiada, baru dia sadar. Kan ada begitu Bapak Ibu anak itu. Ya, ini hajikan atas namanya. Ya Rasulullah, ummi matat. Ya Rasul, ibuku meninggal dunia. Apa atahadda anha? Apakah saya hajikan dia? Ya. Hajikan dirimu, baru hajikan. Ya, hajikan dirimu, hajikan dia. Tak bisa haji umrah.
Nah, ini Bapak Ibu. Oh, terapil umroh, jembatannya banyak sekali. Kalau saya terapil amanah, oh promosi sekaligus Ustaz ini. Tidak. Ya, mau mana aja terapilnya asal dia amanah. Ya, nama terapilnya memang amanah, maksudnya asal dia amanah, ya, tidak ada tipu-tipu, ah udah daftar saja Bapak Ibu. Ya, umroh ini. Kenapa? Umroh ini banyak sekali padilahnya. Ya, ini tadi bisa tadi bermanfaat kepada almarhum dan almarhumah. Umroh pertama, nanti apakan? Orang tua saya baru kemarin Bapak Ibu. Ya, akhir-akhir zaman corona kemarin tuh. Ya, masih di karantina di Jakarta sekitar 6 atau 5 hari. Nah, ini baru pulang dia. Orang tua. Nah, diumrohkan orang tuanya, kakek saya. Nah, diapakan? Oh, itu sampai bermanfaat sekali, luar biasa. Ya, karena riwayat Jabir ada seorang anak yang sama sekali seumur hidupnya setelah meninggal orang tuanya tak pernah ngirim bacaan dan tak pernah bersedekah atas namanya. Ini yang bermimpi bukan kita, Pak. Kalau mimpi kita mungkin aneh. Tapi ini mimpi Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Dia bermimpi melihat keadaan orang tuanya ini buram, ya, kusam, dan seakan-akan membutuhkan, ya, amal-amalan daripada pihak keluarganya. Apa dilihat buram, setengah orang bawa, ibaratnya bawa tampan penuh cahaya berseri-seri. Tapi ini orang tua ada di antara keluar dari makam baki ini dilihat oleh Jabir bin Abdullah dalam keadaan buram. Lalu datang Jabir bin Abdullah mencari siapa ini punya anak, siapa keluarga ini mayat. Dia cari ternyata ada anak. Dia tanya, apakah setelah meninggal orang tua pernah kamu bersedekah? Tidak. Sama sekali doa pun tidak. Oh, kata Jabir bin Abdullah, mohon saya telah bermimpi melihat keadaan begini. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Begini. Setelah itu setahun kemudian Jabir bin Abdullah bermimpi lagi setelah anak ini bersedekah atas nama kedua orang tuanya, apalagi amal umroh, mengumrohkan atas nama orang tuanya, maka ini tentu bermanfaat. Sehingga kata Jabir, maka orang tua sekarang dalam keadaan berseri-seri sebagaimana yang kulihat, kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antasaddaqu anhu lahu, bersedekah atas namanya. Sepakat kata Imam Nawawi Bapak Ibu. Ajma'al ulama anna sadaqata tanfa'ul mayt. Kalau sedekah yang Bapak Ibu berikan, mau dia ke masjid apapun bentuk sedekahnya, kalau diniatkan atas nama almarhum almarhumah, tanfa'ul mayt, bermanfaat. Kalau sedekah sepakat ulama. Kalau sedekah sepakat ulama. Ini ialah bakti kita kepada kedua orang tua, kata mereka duluan. Yang ketiga, wat doa, kata Imam Syafi'i, jangan pernah putus berdoa minimal dalam sehari 5 kali atau 3 kali. Ini Bapak Ibu. Ya. Ini kalau soal berbicara tentang kedua orang tua. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarakat umroh. Padilahnya banyak lah Ustaz, banyak takfirul khotoya, menuntut menghapuskan segala kita punya dosa. Siapa kita Bapak Ibu di sini yang tak punya dosa? Ada di sini Bu yang tak punya dosa? Sering saya katakan Bu, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada botak yang berambut. Ada botak berambut Bu? Oh, serius sekali Ibu nampaknya ini. Ada Bu? Maksudnya apa Ustaz? Tidak ada manusia yang tak berdosa. Nah, di antara pelebur dosa itulah ibadah umroh. Pasang dulu niat, ada rezeki, daftar. Insya Allah berangkat. Ya, di ini kita berdoa. Nah, kita doakan sambil kita sehat Bapak Ibu. Ya, ada duit, ya, ada pun duit, ada wasilahnya, tapi kita tidak sehat. Nah, itu berat juga. Ya, kuat pun niat. Nah, kita doakan kita bisa sehat sampai ke Baitul Atiq atau Baitul Haram. Kenapa? Karena tempat yang suci. Tapi sebelum ke tempat yang suci, tahiru anfusakum, seharusnya kita telah mensucikan kita punya diri. Supaya apa? Supaya dapat ini padilah umroh ini. Apalagi umroh yang makbul, umroh yang makbulah. Takfirul khotoya, diampuni segala dosa. Baru mana lagi? Rabbul darajat, diangkat segala derajat. Waduhulu tahta zili arsi, ini dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah. Ya, dimasuk dalam naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini saking utamanya umroh ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya, mana lagi? Waru'yatul maq'adil muqarrabi minal jannah. Andai kata dia ini adalah umrohnya makbul, inilah diantara amal yang bisa nanti membuat dia tersenyum di akhir hayatnya. Kenapa? Karena boleh jadi malaikat telah menampakkan sebahagian gambarannya, tempatnya,
Gambarannya di tempat yang mulia. Makanya ada mayat itu Bapak Ibu kita jumpai dalam keadaan tersenyum. Senyum Pak. Ya, kenapa? Berkat amalnya. Di antara amal itu adalah umroh. Umrohnya makbul. Mana lagi? Wal jawadu ala siratil mustaqim kal barqil hatab. Maka dia kata Syekh Al-Kiai Abdullah Muhtar, maka orang yang umroh yang makbul, maka nanti dia melewati titik siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Cepat Bapak Ibu. Masuk. Ya, melewati titik siratul mustaqim. Oh, ini kemuliaan-kemuliaan yang bisa memotivasi kita agar melaksanakan umrah, karena ini memang tuntunan ya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mas pula pada bulan Syawal ini yang masyhur di negeri kita Indonesia, ini adat ini tak kenal di luar, hanya dikenal tradisi ini di Indonesia dengan istilah halal bihalal. Kalau ditanya orang Arab itu Bapak Ibu, ya, hal Arabtum halal bihalal? Arab. Kalau kita ini kan bukan orang Arab nih, kecuali Arab cemas kita ini Pak. Ya Bu ya, Pak ya. Ini kalau orang Arab, apakah kalian kenal halal bihalal? La, lam na'rif halal bihalal. Kami nggak kenal halal bihalal. Kenapa? Karena tradisi halal bihalal itu dipopulerkan di Indonesia ketika masa-masa politik, ya, tokoh-tokoh politik ini banyak berseberangan segala macam untuk mempersatukannya. Bertepatan pada bulan Syawal, Insinyur Soekarno ingin membuat silaturahmi, tapi dia tidak ingin namanya itu nama yang biasa. Maka dia minta saran kepada seorang kiai di antara kiai pembesar Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Wahab, ya, Hasbullah. Ya, dia minta kata dia itu buat namanya halal bihalal. Artinya apa halal bihalal? Kalau dari segi apa halal lawannya haram. Halal itu menguraikan, membolehkan, mengizinkan. Bapak Ibu baca doa Nabi Musa, Allahumma apa? Rabbis rahli, ya, Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal. Wahlul dari halal, melepaskan ikatan, ya, melepaskan, mengizinkan. Disederhanakan dengan bahasa sekarang, maaf memaafkan. Jadi halal bihalal itu Bapak Ibu intinya cuma dua, maaf memaafkan, yang kedua silaturahmi. Itulah Bapak Ibu makna halal bihalal. Kalau selama ini hubungan kita Bapak Ibu ibaratnya ya benang yang kusut, kita urai kembali. Kalau selama ini hubungan kita adalah ibaratnya air yang keruh, kita jernihkan kembali. Kalau selama ini hubungan kita ibaratnya benang yang putus, kita sambung kembali. Itulah baru bermakna halal bihalal. Inilah yang layak merayakan Idul Fitri. Inilah sebenarnya orang yang aid, orang yang fitrah, ya, yang mana bertambah rasa takutnya kepada Allah, dan dia sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duribat alaihim zillatu aina masukibu, dimanapun kamu berada kamu dalam keadaan hina, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali kita pegang dua prinsip. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini kalau ingin diakui sebagai hamba Allah mesti lengkap dua-duanya Pak. Sosialnya oke, ibadahnya oke. Hablum minal oke, hablum minan nasnya juga oke. Karena ada orang ibadahnya hebat, tapi sama tetangga, bersosial, bermasyarakat nol, tak terangkat, belum diakui hamba Allah. Oh, sosialnya hebat, ya, bagus, mantap, tapi ibadahnya tak ada. Ini juga belum diakui hamba Allah. Jadi in kuntum, kalau kau ingin diakui sebagai hamba Allah, dua-duanya mesti ada. Ini Bapak Ibu, ya, mesti ada. Kenapa? Kalau Nabi kita Bapak Ibu memang dia diakui sebagai hamba Allah. Allah sendiri yang mengakui. Kita ini Bapak Ibu sering-sering dikit-dikit ngaku hamba Allah. Mana contohnya Ustaz? Ya ibaratnya Bapak Ibu, gaji kita dalam sebulan 40 juta Bu, gaji suami Ibu. Ya Bu ya, 40 juta. Itu belum uang sikut, uang tunjang, uang segala macam itu Bu. Ya. Lalu sedekah kita ya dalam abad itu cuma 2.000. Atau mungkin 5.000, 10.000. Itu pun tulis Pak Pengurus hamba Allah.
Oh, tulis hamba Allah. Padahal gaji kita berapa? 40 juta per bulan. Ya, kecuali Bu, gaji suami kita Bu 4 juta, 3 juta. Tapi kalau ada gaji suami Ibu 3 juta, make up Ibu harganya 5 juta, berarti Ibu termasuk BCL. Tahu Ibu BCL, Bu? Bukan bunga cinta lestari, apa BCL? Bini celako. Bini celako tuh, Pak. Apa BCL? Bini celako. Kenapa saya mengatakan? Bukan saya, Nabi. Dalam hadis Sunan Abi Dawud, imra'atun tukallifu ala zawjiha ma la yutik. Kalau ada seorang istri membebani suaminya di luar kesanggupan suami. Ya kalau ya gaji suami 3 juta, make upnya 5 juta, tekor lah, Pak. Mak di mana dicari itu, Pak? Duitnya. Makanya banyak sekarang Bu, ibu-ibu ini kurang pede. Ya, emak-emak sekarang susah bedakan mana anak gadis, mana mama. Gara-gara make up. Bayangkan tuh glowing, kinclong, sampai-sampai Bu lalat terpeleset di wajahnya. Cuma yang saya sayangkan tuh wajahnya kinclong putih, cuma tangannya hitam. Nah itu yang apanya? Tangannya hitam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini tidak ada BCL ini. Ini celaka enggak ada. Dari nampak wajah-wajahnya. Ya Bapak ya. Ya, ada juga Pak namanya SCL, suami celako. Suami celako ini kasar, baru mengabaikan nafkah. Oh ini namanya SCL, suami celako. Kalau kita ikuti Pak syariat dalam mazhab Syafi'i, dalam segi nafkah pakaian saja Pak, ya itu minimal 6 bulan sekali. Sebagusnya bagi suami itu Bu membelikan ibu pakaian baru. Berapa Bu? 6 bulan sekali. Sudah dibeli? Ibu udah dibeli? Tuntut. Ya, minimal 6 bulan sekali. Kecuali ibu ridha, boro-boro Pak Ustaz. Sudah saya minta-minta selama 11 bulan. Itu pun kemarin mau lebaran dibelikan baju rombengan. Baju atau baju daster. Ya, minimal. Hukum minimal. Bagi kita yang paham mengamalkan syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti halal bil halal itu sesuai firman Allah, khuzil afwa. Jadilah kamu pribadi yang pemaaf. Siapa contohnya? Jangan ustaz. Kalau contoh soal memaafkan, contohnya siapa? Langsung Nabi. Kalau ustaz bisa dijadikan contoh, nanti dia nggak tegur-teguran, nggak maaf-maafan. Nanti kita akan ngukur, oh ustaz aja nggak memaaf apalagi saya. Saya kan nggak ustaz. Langsung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi naik mimbar. Siapa man kuntu jalat, siapa yang pernah aku cambuk, ketika menyambuk onta ujung cambukku kena ke pundaknya karena saya Nabi dia segan, maka ini haza zahri Muhammad fal yastakit minhu. Ini pundak Muhammad, silahkan balas. Nabi itu pemaaf. Ya, Nabi silahkan balas. Saya enggak apa. Kata Nabi. Baru kemudian Nabi naik lagi, siapa yang pernah harga dirinya tercaci maki olehku, nih haza irdi Muhammad, silahkan balas. Yang ketiga kata Nabi, siapa yang saya mungkin punya hutang kepadanya, maka silahkan akui. Maka tiba-tiba datang seorang laki, ya Rasulullah, innaka alayya salasa darai. Kau punya hutang 3 dirham padaku. Apa kata Nabi? Idfa ya fadal. Inilah dalilnya Bapak Ibu, walaupun Ibu ya saudara Ibu sudah memaafkan, tapi hutang tetap dibayar. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah dimaafkan Ustaz, sudah diizinkannya. Berarti hutang saya juga lunas Ustaz. Bukan, hutang tetap. Karena soal hutang ini Bapak Ibu nampak itu dari wajahnya tuh Pak. Ya Bu ya, kalau kerutannya 10 berarti hutang Ibu 10 juta. Kalau kerutannya 7 berarti hutangnya 7 juta Pak. Tapi kalau kerutannya 17, ini bukan karena hutang. Itu BCL bini celako kedatangan ibu mertua. Macam jeruk purut dipijak gajah. Baru di sini maknya. Apa kata BCL nih Pak? Kapan mak pulang? Oh itu bahasanya. Kapan mak belum masuk lagi ke rumah. Kapan mak pulang? Nah, itu BCL namanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf memaafkan sudah dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat ya. Ada kalanya orang yang pernah menjelimi kita berat rasanya memaafkannya. Ya, karena balasannya surga. Ya, kalau ringan ya nggak mungkin lah surga. Paling hadiahnya kipas angin. Bapak Ibu, yang ringan-ringan. Nah, ini memaafkan. Ya, bagaimana kata Imam Hasan Al Basri? Andai kata ada orang yang menjolimimu, ingat kita ini mimma immahin.
dari sesuatu yang hina. Makanya kita ini Bapak Ibu nggak layak sombong. Kalau merasa paling baik, nggak layak kita sombong. Kenapa? Dalam kitab Fathul Bayan yang layak sombong itu Allah. Kita ini, kata guru saya, kita ini penuh kotoran. Kita ini hina. Apa yang kita sombongkan? Mulai dari kepala sampai semua anggota ini, semua penuh kotoran. Betul Bapak Ibu? Betul Bu? Kepala. Kotoran kepala apa namanya Bu? Ketom? Telinga, Pak. Tai teling. Hidung, tai, mata. Ada sini ibu yang merasa cantik. Kalau masih ada, nggak ada tai matanya, oke lah, sombonglah dia. Tapi kalau masih ada tai matanya, jangan nggak layak sombong. Nih, gigi, tai, gigi, Pak. Ya, mana lagi? Ini ketiak, burket namanya. Ya, semuanya nih, ya, semuanya, kuku, wah kotoran semuanya. Nggak layak kita sombong. Orang kaya Bapak Ibu sombong ada. Pak, orang kaya sombong ada? Ada Bu? Siapa namanya? Korun adalah. Namanya kok? Pejabat sombong ada Bapak Ibu? Ada. Siapa namanya? Firaun. Orang pintar sombong ada. Siapa namanya? Haman. Orang cantik sombong ada. Siapa namanya? Ummu Jamilah. Apalagi? Orang miskin sombong Bapak Ibu? Bu, ada? Siapa namanya? Sa'la adalah. Sa'laba. Ustaz sombong Bu ada? Mana orang? Ya maksudnya kita ini Bapak Ibu tak layak menyombongkan diri. Kita ini penuh kotoran. Kenapa kita mesti Itulah kita butuh senantiasa wa tahhiru anfusakum, membersihkan diri yang berkaitan terhadap manusia. Memaafkan. Kenapa? Di antara kita ini terakhir ada sekat-sekat. Hilangkan sekat itu. Sekat pertama, tabassum, dengan senyum. Senyum kita. Ya, tapi jangan lebih dari 7 detik. Kalau lebih dari 7 detik, dikhawatirkan nanti itu sasibuan kilo. Masa lebih dari 7 detik. Dihitungnya senyum-senyum sendiri. Ya, senyum, hilang sekat pertama, baru ucapkan salam. Mana dulu Ustaz? Senyum dulu baru salam atau salam dulu baru senyum? Dua-duanya bisa dulu. Bersamaan pun bisa dulu, Bu, bisa. Bersamaan. Oh, payah juga itu, Pak. Ya. Apalagi nih sekarang nih silaturahmi ini, HP ini manfaatkan. Walaupun ada juga sisi negatifnya, Pak. Saya pergi ke Semarang, ke Jakarta, di bandara itu duduk samping kiri kanan, la salam wala kalam. Tidak ada hello, tidak ada ucapan, tahu orang mana nih, sibuk dengan HP. Ada juga negatifnya. Karena dia alat, dua sisi. Tapi kalau dimanfaatkan berapa banyak Bapak Ibu silaturahmi kita terjalin melalui media. Di kampung dia sudah lama puluhan tahun tak pernah kita jumpa mendengarkan suaranya, melalui media bisa tersambung. Manfaatkan itu media sebagai sarana silaturahmi. Hilang dan ucapkan dengan salam. Assalamualaikum. Baru ma min musliman yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum ma lam yatafarraqu. Hadis bin salam. Bersalaman. Fa'fu wasbahu. Memaafkanlah kamu lalu bersalam-salam. Ini menggugurkan segala kita punya dosa. Ustaz, saya sudah pergi kepada orang yang berseberangan dengan saya sudah ketok pintunya 3 kali. Assalamualaikum. Saya tahu Ustaz dia di dalam rumah. Maka bagaimana sudah saya ketok 3 kali? Tok, assalamualaikum. 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 Kalau sudah 3 kali kata Umar bin Khattab, tarji, pulanglah. Andai kata datang malaikat maut Israel di perjalanan nyawa ibu bapak dicabut, maka urusan bapak dengan ini sudah selesai. Dia lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan orang yang duluan meminta maaf. Minta maaf. Kepada siapa? Kalau istri yang pertama, kepada orang yang berinteraksi terus setiap hari sama suami. Diajari Nabi, Bu, hadis Sunan Tirmizi, ciri ahli perempuan ahli sorga, nisa'ukum min ahli jannah. Ciri perempuan ahli sorga adalah punya sifat al-aud, mudah memaafkan. Sekalipun Bu, suami ibu sering salah. Lebih sering salah daripada ibu. Tapi kalau ibu mau Bu, perempuan ahli sorga mau mudah memaafkan. Yang kedua mau lagi Bu? Mau perempuan ahli sorga? Mau izinkan suami menikah lagi. Oh itu berat. Kalau itu berat, menolak itu Pak. Ya itu berat. Ya perempuan al-aud mudah memaafkan.
Nisa'ukum min ahlil jannah. Mudah memaafkan dia. Ya, bagaimana kata Nabi? Akhadha yadahu, ambil tangan suami ibu. Ini saya ajarkan kata Nabi. Walaupun kadang-kadang tangan suami itu bau rokok, ya Bu ya. Maklumlah Pak. Ya, bau rokok. Ya, ada yang kadang tangannya aspal. Aspal itu kasar. Ya Bu ya, kasar. Kalau Nabi lembut, lebih lembut dari sutera. Kalau kita kasar. Ambil wadai ala khaddaiki, letakkan ke pipimu. Kuli, katakan kepada suami, ya zauji, wahai suamiku, sekalipun wajahmu pas-pasan. Dua. Ya, walaupun suamiku wajahmu pas-pasan, maafkan aku sebagai istrimu, sering membuat kamu tidur dalam keadaan murka padaku. Kata suami ibu, ya dek, saya maafkan kamu. Besok ulangi lagi. Maafkan bang ya, kemarin sering ku ambil duitmu, aku itu bukan anak kita yang ngambil itu. Ya, akunya itu bang, maafkan aku. Kapan itu paling gampang meminta maaf? Pas Idul Fitri. Ketika takbir kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Lembut hati bang. Hati lembut. Nanti datang orang yang berseberangan kepada kita, salam. Tiba-tiba salam, luluh hatinya. Besok bangkit lagi dia bang. Ya, besok bangkit lagi. Makanya ada orang yang kadang-kadang sudah ahli masjid, masuk ke masjid, dia lupa baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kenapa? Karena sibuk melihat lawannya. Kalau dia di sop sana, saya di sana. Kalau dia di sana, saya di sana. Sama-sama masuk, Pak. Assalamualaikum. Apa ujuk abu kata dia? Melihat sebelah lawan dia. Ya, janganlah kalau kita sudah sholat itu menyatukan hati kita, janganlah kita tidak memaafkan. Halal bil halal ini baru bermakna kalau kita ini saling mencintai, saling ya bersama, bersatu-satukan hati. Maka kalau kita bersatu silaturahmi terjalin, tanazzalur rahmah, Allah akan turunkan ketenangan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, dan kita juga berdoa kepada ibunda kita yang berangkat umroh ini, kita doakan mereka agar selamat, diberikan kesehatan dan penuh berkah. Yang paling penting umroh yang makbulah. Nah, ini kita doakan, sunnah mendoakan orang karena kata malaikat walaka misluh, kau juga nanti akan dapat sesuai yang kau doakan. Nah, ini saja mungkin Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Karena ibaratnya pantun, kalau ada sumur di ladang, jangan sempatlah dimasuki binatang Bapak Ibu. Kasihan binatangnya, itulah pantunnya. Ya, maksudnya kalau ada umur yang panjang ya, akan kita sambung lagi supaya sempurna di masa-masa yang akan datang. Itu saja, saya sengaja pas setengah jam. Paling kurang 3 menit menurut jam saya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala wa summa khususan hasatan ya Allah ila almarhum asli istisaidi wa summa ila syukrida lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونسألك بسر الفاتحة ثم خصوصا إلى أمنا ين بنت أصل سعيدي وثم إلى فتيات بنت أصل ini SD. Oh, Sultan ya, SD bisa juga SD Pak. SD Sa'idi lahuma min barakati suratil Fatihah ila safaril umrah ila Madinatil Munawwar wa Baitil Haram lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا عليم علمنا، يا ستر واستر عيوبنا، يا كريم أكرمنا بشوال، يا لطيف الطف قلوبنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل وسل ثواب ما قال يا الله من سورة الفاتحة الشريفة المعظمة، ومن سورة الإخلاص، ومن سورة المعوذتين، ومن تهليلنا، من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدية واسلة وبركة شاملة لحر حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله طه رسول الله ياسين حبيب الله الفاتح والهاتف الهادي إلى صراطك المستقيم، وثم إلى حمد آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولعلمائنا، وثم إلى رجب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم خصوصا حسرة يا الله إلى روح أمنا المرحومة أسلي سدن سيدي، وثم إلى سفرنا، واغفر لهما وارحمهما واجعل مقامهما مقام العلا من الجنة الفردوس يا أرحم الراحمين. ونسألك يا الله بركة عن قراءتنا إلى أمنا أو أختنا ين بنت أسل سلطان سيدي، وثم إلى بنت أسل سلطان سيدي يا أرحم الراحمين، وصحي جسدهما إلى سفرهما إلى بيت الحرام ومسجد نبيك في مدينة المنورة يا أرحم الراحمين، وسلمهما وبارك في سفرهما عن الأمرة إن شاء الله من عمرة مقبولة يا أرحم الراحمين، واجعل يا الله عمرتهما عمرة مقبولة ومرضية إنك يا مجيب السائلين. لا تدع لنا بمقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أمرة إلا قبلته يا أرحم الراحمين، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسكينا أو فقيرا إلا غنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من العائلين والفائزين. اللهم بارك في استماعنا هذا يا الله في هذا البيت، اللهم بارك لهذه الجماعة، اللهم بارك إليهما أمنا واختنا ين بنت أسل سلطان سيدي، وثم إلى أختنا الكبيرة بنت أسل سلطان سيدي يا أرحم الراحمين. اللهم أهل السكينة على قلوبنا يا الله، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل موتنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل جاء ملك الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. نسألك بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الله. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم.
الكريم ثم آمن يوم المسائلين استجب دعانا ببركة شوال استجب دعانا بالمقبولين استجب دعانا كما استجبت دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. آخر مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.